Setelah menunggu sekian lama, penerus dari Poco X3 NFC akhirnya muncul ya guys. Upgrade yang jelas terasa adalah pada chipset 6 nanometer yang kini mendukung jaringan 5G. Layar AMOLED 120Hz yang mendukung fitur SDR10, serta desain baru yang tampil lebih stylish dan makin cakep. Meskipun tetap ada beberapa fitur yang terasa downgrade dari generasi sebelumnya, tapi bakal se-worth apa sih HP ini untuk dipakai saat ini? Yuk kita bahas pada video kali ini. Performa Poco X series yang bukan varian Pro ini memang tidak terlalu powerful. Mengingat chipset Snapdragon 695 ini sebenarnya bukan chipset yang dikhususkan buat kebut-kebutan. Tapi tetap bisa sih menghasilkan skor benchmark yang termasuk tinggi. Apalagi HP ini punya fitur game turbo yang bikin performanya lebih terasa optimal lagi. Pengetesan Antutu versi 9-nya pun bisa mencapai 400 ribuan. Serta untuk Geekbench 5 tesnya juga punya skor single dan multicore yang tergolong oke untuk saat ini. 3D Mark di mode Wet Lab Stress Test juga punya tingkat stabilan yang bagus dengan skor yang lumayan. Jadi buat kinerja yang berat pun HP ini sebenarnya gak masalah. Game yang pertama saya tes buat mainin game PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra. Gameplay di settingan terbaiknya ini bisa memberikan pengalaman bermain game yang terasa optimal. Beneran terasa smooth dan minim terasa frame drop. Bisa dilihat juga untuk kestabilan frame rate-nya dari FPS monitor berikut dengan average frame rate bisa mencapai 40 fps. Jelas game ini bisa dimainkan dengan enak di HP ini. Sensor gyronya juga responsif dan gak delay. Serta suhu panas HP juga cenderung masih terasa adem meski sudah bermain selama 1 match. Dan setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 7% dengan kenaikan suhu ke 41 derajat Celcius. Game berikutnya saya tes buat mainin game Genshin Impact, pakai settingan rata kiri di mode 60 fps. Gameplay di settingan terenaknya ini masih terasa playable dan tetap bisa memberikan pengalaman bermain yang nyaman. Walau tetap ada frame drop ketika full efek animasi, namun bisa dilihat dari FPS monitor berikut, average frame rate-nya bisa mencapai 40 fps. Namun tetap saja ya, suhu panasnya ketika memainkan game satu ini beneran terasa panas, dan akan semakin panas jika sudah bermain dalam waktu yang lama. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 11% dengan kenaikan suhu mencapai 45 derajat Celcius. Nah, paling enak sih buat mainin game MOBA kayak game Mobile Legends ini. Walau pakai settingan rata kanan dan mode grafis ultranya diaktifkan, tetap saja terasa playable. Meskipun ketika war dan tiap hero-nya mengeluarkan animasi skill combo, tetap saja smooth dan minim terasa frame drop. Emang paling bener sih kalau chipset sekelas ini buat mainin game MOBA aja ya guys. Setelah performa, lanjut ke bagian desain dan layarnya, yang menurutku jadi makin cakep dari seri pendahulunya. Walaupun desainnya ini nggak ngikutin tren masa kini, namun ciri khas desain dari Xiaomi masih sangat terasa. Handle-nya pun jujur malah lebih enak yang model kayak gini, daripada yang desain flat malah nggak nyaman ketika digenggam. Dengan bezel yang tergolong tipis dan nyaris presisi di keempat sisinya, palingan cuma di bagian dagu yang masih rada tebal. Terus pakai model punch hole yang minimalis, membuat desain bagian depannya juga terlihat lebih manis. Perpaduan layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz udah pas banget sih untuk kebutuhan saat ini. Pokoknya untuk bagian desain dan displaynya, Poco X5 5G ini udah layak banget untuk jadi penerus Poco generasi sebelumnya ya. Di bagian kamera, HP ini punya setup triple kamera dengan kamera utama sebesar 48MP yang terasa downgrade jika dibanding generasi sebelumnya. Didukung lensa ultrawide 8MP dan lensa bokeh 2MP. Jelas sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan saat ini. Di bagian depan terdapat kamera selfie 13MP yang juga mendukung fitur Face Unlock. Sayangnya sih untuk perekaman videonya nggak bisa mendukung video 4K sampai 60fps ya, jadi cuma mentok di 1080p 30fps saja. Overall untuk hasil foto di mode autonya saja sudah bisa memberikan hasil yang terbilang bagus dan bisa menghandle backlight dengan baik. Foto bokehnya juga rapi dengan separasi blur yang terlihat natural. Kalau untuk foto ultrawide, asal dalam kondisi cahaya yang cukup, hasilnya masih oke.
Tapi kalau dalam kondisi tertentu hasilnya kurang maksimal dan sedikit gelap. Untuk hasil foto selfie-nya juga sudah lumayan bagus, baik di mode auto ataupun bokehnya. Baru untuk hasil rekaman videonya nih, yang kerasa agak jomplang ketika melihat hasil rekaman video kamera belakang jika dibandingkan hasil rekaman video kamera depannya. Hai guys, kamera belakangnya kita set di 1080p 30 fps. Ini di sekitar jam 12 siang, jadi masih cerah banget. Ya, jadi kira-kira inilah hasil kamera depannya. Sama-sama kita set di 1080p 30 fps buat settingan paling maksimalnya. Oke, jadi aku bawa jalan-jalan. Kalian bisa lihat ya. Ini aku agak muter dikit. Terakhir untuk ketahanan baterainya nih. Saya tes buat nonton YouTube selama 1 jam, baterainya hanya berkurang sebanyak 5%. Dan saat dites pakai aplikasi PCMark, screen on time-nya bisa mencapai 16 jam 32 menit. Untuk sebuah kapasitas baterai 5000 mAh yang didukung 33 watt fast charging, sebenarnya udah lebih dari cukup ya guys. Tapi itu tadi kita tesnya di mode layar 60Hz ya guys, biar efisiensi dayanya lebih hemat. Lalu untuk kecepatan sensor jari yang diletakkan di tombol powernya ini juga punya respon yang cepat dan akurat. Dan kalau mau lebih simple, bisa pakai fitur fast unlock-nya aja, yang punya respon dan tingkat akurasi yang oke. Selain fitur NFC, infrared blaster, dan 3,5 jack audio masih bisa ditemui di seri ini. Namun sayangnya fitur dual stereo speaker-nya malah dihilangkan. Kemungkinan sih untuk memangkas harganya agar lebih terjangkau ya. Kesimpulannya, untuk sebuah HP kelas mid-range yang dijual harga 3 jutaan, Poco X5 5G ini memang sudah terasa worth untuk di kelas harganya. Walau di beberapa fiturnya ada yang terasa downgrade dari generasi sebelumnya, namun untuk all-around-nya masih termasuk value for money. Tapi kalau kalian memang punya budget lebih dan pengen beneran ngerasain upgrade yang sebenarnya, mungkin bisa nunggu yang versi Pro sekalian. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai seri Poco X5 5G ini? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.